Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Insyaallah subuh hari ini kita akan lanjutkan kembali ngaji hadis arba'in, ngaji kitab Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibnu Syarab An-Nawawi Abu Zakaria rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita akan masuk ke hadis yang ke-22. Ya, hadis yang ke-22. Silakan dibuka. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Imam An-Nawawi mengatakan di sini, an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abu Abdullah Jabir ibni Abdullah Al-Ansari. Jadi Abu Abdullah itu kunyahnya, nama aslinya adalah Jabir ibnu Abdullah Al-Ansari. Al-Ansari itu nisbah kepada Ansar. Jadi sahabat Jabir ini adalah sahabat dari golongan Ansar. Sahabat Nabi itu ada dua golongan, Muhajirin dan Ansar. Muhajirin itu yang hijrah ke kota Madinah, Ansar itu yang menyambut orang-orang yang hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Nah, Jabir ibnu Abdullah ini termasuk Al-Ansari, yang mana dia dari golongan Ansar. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Maksudnya Jabir dan Abdullah. Jadi Jabir serta Abdullah. Ya, jadi sama-sama sahabat Nabi, anak dan bapak sama-sama sahabat Nabi. Dan kita diperintahkan untuk selalu mengatakan radhiyallahu anhum atau radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma terhadap sahabat-sahabat Nabi. Karena memang sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada sahabat-sahabat Nabi dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu enggak mau mengucapkan radhiyallahu kepada sahabat-sahabat Nabi. Enggak mau mengucapkan radhiyallahu anhu sama Abu Bakar, enggak mau mengucapkan radhiyallahu anhu sama Umar, hanya maunya sama Ali radhiyallahu anhu saja. Kita orang-orang Sunni itu selalu mengucapkan radhiyallahu anhu kepada seluruh sahabat Nabi. Siapapun itu selama dia sahabat Nabi maka kita taraddi. Kita mengucapkan radhiyallahu anhu terhadap beliau. Di sini sahabat yang mulia Jabir ibnu Abdullah mengatakan, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan seseorang yang dimaksud di sini adalah Nu'man ibnu Qawqal. Jadi nama orang yang bertanya kepada Nabi ini adalah Nu'man ibnu Qawqal. Ya. Dan perlu kita ketahui jamaah, faktor yang mendorong para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga faktor yang mendorong kita semua
ketika bertanya kepada kiai, ustadz, guru itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah karena tidak tahu, kemudian bertanya untuk diamalkan. Ya, jadi kalau memang kita tidak tahu tentang sebuah hukum, sebuah amalan, kita tanyakan, lalu kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Maka orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang telah merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlu dzikri, tanya ulama jika tidak tahu. Kalau ada sebuah permasalahan hukum atau amalan yang kita tidak tahu, maka tanya ahlul ilmi. Jangan sampai kita beramal bukan di atas ilmu. Ini golongan yang pertama, orang yang bertanya untuk diamalkan. Ya, karena dia tidak tahu kemudian datang bertanya untuk mencari hukumnya, untuk diamalkan, untuk dipraktekkan. Ada orang yang dia bertanya itu bukan untuk diamalkan. Ini golongan yang kedua. Dia bertanya bukan untuk diamalkan, tapi untuk dijadikan wawasan saja, cuman dijadikan pengetahuan saja. Terkadang apa yang telah dia ketahui pun diselisihi. Ya, dan orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wahtilafihim ala anbiyaihim. Sesungguhnya hal yang membinasakan, menghancurkan umat-umat sebelum kalian itu adalah karena terlalu banyak bertanya tentang hukum-hukum Allah kemudian diselisihi, tidak diamalkan. Ini, jadi ada orang datang bertanya tapi tidak untuk diamalkan, cuman dijadikan wawasan pengetahuan, bahkan diselisihi. Maka orang-orang semacam ini tadi membuat Allah Subhanahu wa taala murka, hingga orang-orang dibinasakan, dihancurkan oleh Allah. Oleh karena itu Allah berikan peringatan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu dari hukum-hukum Allah jika nampak itu hukum Allah, jika nampak itu syariat Allah bagi kalian, tapi kalian merasa buruk, kalian tentang, kalian selisihi karena enggak merasa sesuai dengan harapan. Enggak boleh seperti itu. Jadi kalau bertanya itu usahakan jadi golongan yang pertama, bertanya karena memang tidak tahu dan untuk diamalkan. Oleh karena itu wasiat para ulama, kalau antum datang ke majelis ilmu itu datang seperti datangnya orang yang mencari faidah, orang yang mencari tambahan ilmu. Jangan datang ke majelis ilmu itu menjadi orang yang muta'annid, orang yang sengaja datang untuk cari-cari kesalahan. Ini ustadznya salahnya di mana nih? Kemudian nanti disebarkan. Kiainya salahnya di mana nih? Kemudian disebarkan. Jangan. Atau datang ke majelis ilmu itu hanya untuk ngetes. Saya mau tahu nih seberapa dalam ilmunya Pak Yai gitu kan, atau Pak Ustadz. Cuman datang untuk ngetes saja, jangan. Nah, datangnya orang semacam ini itu menjadi maksiat, menjadi dosa. Lebih baik dia diam di rumah, nggak usah datang ke majelis ilmu kalau cuman untuk nyari kesalahan, untuk ngetes. Orang yang datang ke majelis ilmu itu adalah orang yang haus ilmu, orang yang cari tambahan ilmu, orang yang ingin ambil faidah. Itulah ikhlas, ya, itulah ikhlas. Makanya kalau bertanya karena memang ingin cari ilmu, bertanya karena memang ingin mengamalkan ilmu tersebut. Jangan bertanya karena hanya untuk dijadikan wawasan kemudian diselisihi. Ya, jadi golongan yang kedua ini tercela, hanya bertanya untuk dijadikan wawasan dan tidak diamalkan. Ada golongan yang ketiga, ya, golongan yang ketiga itu adalah orang yang bertanya walaupun dia sudah tahu, dia bertanya tapi tujuannya adalah agar orang lain tahu juga seperti dia tahu. Ya. Misalnya dia ini udah tahu hukumnya, cuman dia sengaja menanyakannya supaya yang ada di sekitarnya juga tahu hukumnya. Sebagaimana Jibril di awal-awal itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis awal-awal.
yang pernah kita pelajari, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Muhammad, ahbirni anil Islam. Ya Muhammad, ahbirni anil iman. Jibril udah tahu apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, udah tahu. Tapi sengaja ditanya supaya yang dengar tahu juga. Itu boleh. Jadi boleh, walaupun antum tahu hukum, kemudian sengaja antum tanyakan dengan tujuan agar yang lain tahu juga, maka itu boleh. Misalnya antum tanya apa hukum riba, padahal udah tahu riba itu haram, tapi sengaja ditanyakan supaya yang lain tahu juga hukumnya. Itu boleh, bagus kalau seperti itu. Jangan bertanya untuk ngetes. Nah, itu masuk golongan yang kedua tadi. Ya. Dia udah tahu hukumnya, cuman bertanya supaya ngetes. Ustadz ini tahu nggak seperti apa yang saya tahu? Itu nggak boleh, tercela. Jadi usahakan kalau bertanya itu karena memang untuk cari tambahan ilmu dan untuk diamalkan, untuk dipraktekkan. Ya, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi itu kalau bertanya karena memang mereka sangat semangat untuk urusan akhirat. Ya, jadi semangatnya mereka untuk urusan akhirat luar biasa. Semua ditanyakan kepada Nabi untuk mereka amalkan, untuk mereka praktekkan. Nah, orang ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya di sini adalah sahabat Nu'man ibnu Qawqal. Itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, dia berkata, Ara'aita iza sallaitul maktubati. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah, jika saya selalu menunaikan sholat wajib? Jadi yang ditunaikan itu cuma sholat wajib saja, sholat sunnah nggak dilakukan. Ya, sholaitu al-maktubati, saya sholat wajib. Artinya yang dipraktekkan, yang ditunaikan itu hanya sholat wajib yang 5 waktu. Kalau sunnahnya enggak, Ya. Kemudian wasumtu ramadhana, saya puasa Ramadan, puasa yang wajib doang yang dilakukan. Puasa sunnah enggak, Senin Kamis enggak. Ya. Wa ahlaltul halala wa harramtul harama. Kemudian saya menghalalkan yang halal. Artinya apa? Meyakini yang halal itu halal. Meyakini yang halal itu halal. Wa harramtul harama, dan saya mengharamkan yang haram. Artinya apa? Meyakini yang haram itu haram dan juga ditinggalkan. Walam azid ala zalika syai'an, dan saya tidak melakukan yang lebih dari itu, cuman melakukan yang wajib saja. Sholat 5 waktu doang yang dilakukan, sholat sunnahnya enggak. Puasa Ramadan doang yang dilakukan, puasa sunnahnya enggak, gitu kan. Yang halal cuman diyakini halal, gitu kan. Yang haram diyakini haram dan tidak dilakukan. Enggak ada amalan sunnah itu, enggak ada sama sekali. Apakah saya masuk surga? Kata Nabi, na'am. Iya, kamu masuk surga. Ya, masuk surga. Riwayat Imam Muslim. Jadi begini jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala membagi hambanya itu menjadi 3 golongan. Di dalam Al-Qur'an, allazina astafaina ya min ibadina, yang hamba-hamba kami di dalam Al-Qur'an itu kata Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi 3 golongan. Faminhum zalimun li nafsih. Yang pertama adalah hamba yang zalim terhadap dirinya sendiri. Zalim terhadap dirinya sendiri. Bagaimana zalim terhadap diri sendiri? Birtikabil maksiyah, dengan melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Itu namanya hamba yang zalim terhadap dirinya sendiri. Zalim itu bukan hanya zalim kepada orang lain, Pak. Zalim itu juga bisa zalim sama Allah. Ya, kita bisa zalim sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran. Makanya Allah namakan syirik itu zalim. Ya, sebagaimana wasiat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi hamba itu bisa berbuat zalim kepada Allah dengan cara melakukan kesyirikan. Ya. Kemudian juga zalim sama orang lain. Itu. Jadi manusia juga bisa zalim sama orang lain, merampas harta orang lain secara zalim. Ya, menggibah orang lain, memukul orang lain,
secara zalim, dan kita harus waspada dari zalim kepada manusia. Ya. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna nas. Ya, sesungguhnya dosa itu adalah orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa ya orang yang muflis? Orang yang bangkrut, failit. Maka para sahabat mengatakan al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut menurut kami itu, kata Nabi, kata para sahabat, adalah orang yang enggak punya duit, ya. Enggak punya dirham, enggak punya dinar, enggak punya harta, itu bangkrut, kata para sahabat. Nabi standarnya berbeda. Nabi mengatakan bukan itu yang bangkrut. Yang bangkrut, yang pailit itu adalah man jaa yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang datang kelak pada hari kiamat dengan bawa pahala solat, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, bawa pahala puasa, pahala-pahala ketaatan dibawa. Tapi dalam kehidupan dunia, qad syatama hadza, pernah mencela fulan secara zalim, menghina fulan secara zalim, wa daraba hadza, memukul fulan secara zalim, wa akhadha mala hadza, merampas harta fulan secara zalim, wasafaka dama haza, menumpahkan darah fulan secara zalim. Maka orang-orang semacam ini, kata Nabi, uhidza min hasanatih, kebaikannya, pahalanya diambil oleh Allah, kemudian diserahkan kepada orang yang dia zalimi sebagai pembayaran atas kezalimannya. Jadi pahalanya diambil, diserahkan kepada orang yang dizalimi. Kalau enggak cukup pahalanya untuk membayar kezalimannya, maka dosa orang yang dia zalimi dipindah ke dia, sehingga tidak tersisa kecuali keburukan. Faturiha finnar, lantas dilempar ke dalam neraka karena tinggal dosa-dosa dan maksiat saja. Wal iyadu billah. Jadi waspada sama zalim sama orang lain. Jadi zalim kepada Allah jangan lakukan, zalim kepada orang lain juga janganlah lakukan. Begitupun zalim terhadap diri sendiri. Nah ini zalimun li nafsih, hamba yang zalim terhadap dirinya sendiri. Caranya bagaimana? Maksiat, durhaka, kufur, itu bentuk kezaliman kepada diri sendiri, ya. Kemudian golongan yang kedua, wa minhum muqtasidun, kata Allah. Di antara mereka, di antara hamba-hambaku itu ada muqtasidun. Muqtasidun itu apa? Orang yang hanya mencukupkan diri dengan amalan-amalan wajib dan meninggalkan yang haram. Tidak pernah melakukan amalan-amalan sunnah sama sekali. Ya, itu namanya muqtasidun. Ya, al-iktisad alal wajib, hanya membatasi diri, mencukupkan diri dengan melakukan perkara-perkara wajib. Kayak sahabat ini, cuman sholat 5 waktu saja, enggak ada sholat sunnah yang dilakukan. Cuman puasa Ramadan saja, enggak ada puasa sunnah yang dilakukan. Cuma bayar zakat saja, enggak pernah sedekah sunnah, gitu ya. Maka orang-orang semacam ini itu sudah cukup untuk memasukkan dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis ini, ya Rasulullah, kalau saya cuma sholat wajib saja gitu kan, puasa Ramadan saja, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan tidak melakukan amalan yang lebih dari itu, apakah saya masuk surga? Iya, masuk surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kelompok yang ketiga yang Allah sebutkan itu adalah wasabiqun bil khairat, wa minhum sabiqun bil khairat. Yang ketiga ini adalah orang yang sabiqun bil khairat, orang yang bersegera melakukan kebaikan. Nah, apa itu sabiqun bil khairat? Yaitu orang-orang yang selalu menjalankan perkara yang wajib, melakukan perkara yang sunnah, meninggalkan perkara yang haram, juga meninggalkan perkara yang makruh. Nah, jadi bukan terbatas hanya yang wajib saja, yang sunnah juga dilakukan semampunya. Ya, bukan hanya meninggalkan yang haram, yang makruh juga ditinggalkan. Maka golongan ini namanya sabiqun bil khairat. Ya, orang yang bersegera melakukan kebaikan, dan yang paling tinggi derajatnya itu adalah yang sabiqun bil khairat tadi. Bukan hanya membatasi diri dengan yang wajib, tapi juga melakukan yang sunnah. Bukan hanya membatasi diri meninggalkan yang haram, tapi juga meninggalkan yang makruh.
Maka kita hendaklah berusaha menjadi kelompok yang ketiga ini. Golongan yang ketiga ini itu sabiqun bil khairat, ya. Baik. Jadi jamaah sekalian, untuk masuk surga itu enggak sulit gitu kan. Enggak sulit. Antum mencukupkan diri dengan perkara yang wajib walaupun tidak melakukan sunnah, maka itu bukan celaan. Itu bisa membuat kita masuk surga dengan catatan itu dilakukan ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Disebutkan di sini az-zahiru annahu arada biqaulihi wa haramtul harama, yang zahir, ya, Abu Umar Ibnu Shalah rahimahullahu taala mengatakan yang zahir yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang diinginkan oleh orang yang bertanya ketika mengatakan haramtul harama di sini adalah dua hal. Pertama, an ya'taqida kaunahu haraman. Jadi ketika mengatakan saya mengharamkan yang haram, itu maknanya adalah dia harus yakin itu perkara haram. Ya, dia harus yakin itu perkara haram. Karena jangan sampai kita yang haram kita yakini halal, itu enggak boleh. Yang haram tetap kita yakini haram. Ini. Kemudian kedua, alla yaf'alahu, tidak melakukannya. Jadi kalau udah yakin itu perkara haram, jangan dilakukan. Itu baru dinamakan haramtul harama. Saya mengharamkan yang haram. Ya, karena ada orang yakin zina itu haram. Yakin zina itu haram tapi masih berzina, maka ini bukan mengharamkan yang haram, tidak cukup. Untuk dikatakan mengharamkan yang haram itu pertama harus yakin itu perkara haram, kemudian juga tidak dilakukan, ya. Yakin riba haram tapi masih main dari riba, berarti belum termasuk mengharamkan yang haram, ya. Berbeda dengan tahlilul halal, menghalalkan yang halal itu berbeda, maka cukup meyakini itu halal saja walaupun tidak dilakukan. Contoh misalnya, antum yakin enggak makan sapi itu halal? Yakin kan? Yakin sapi halal kalau disembelih dengan cara yang syar'i, tapi enggak makan sapi. Nah, jadi cukup meyakini itu halal walaupun tidak dilakukan. Itu. Yakin misalnya madu itu halal tapi enggak minum madu, itu boleh. Hanya mencukupkan dengan keyakinan kalau itu halal walaupun tidak dilakukan. Kalau haram itu maka harus diyakini itu haram dan juga ditinggalkan, baru dinamakan mengharamkan yang haram. Ya. Jangan dibalik jamaah sekalian. Yang haram diyakini halal itu enggak boleh. Bahkan itu bisa membuat seseorang murtad, keluar dari Islam. Contoh, zina diyakini halal, enggak boleh. Makanya termasuk nakidun min nawaqidil Islam, salah satu pembatal dari pembatal keislaman itu adalah meyakini yang haram halal. Kayak tadi meyakini khamar itu halal padahal khamar haram, meyakini riba halal padahal riba haram. Itu bisa membatalkan keislaman. Ya, kalaupun ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan haram, jangan sampai dia yakin itu jadi halal. Ya. Kalau dia misalnya kayak tadi ana contohkan, dia yakin riba haram tapi masih melakukan riba, maka itu namanya dosa besar. Dia jatuh dalam dosa besar. Dia yakin zina haram tapi masih melakukan zina, itu namanya dosa besar. Kalau udah diubah, dia yakin zina itu halal, enggak haram, kufur, keluar dari Islam. Dia yakin riba itu halal, enggak haram, kufur, keluar dari Islam. Ya, jadi keyakinan itu mempengaruhi. Oleh karena itu yang haram harus diyakini haram, jangan diyakini halal. Dan kalau bisa ditinggalkan, bahkan harus ditinggalkan, karena melakukan yang haram itu mengurangi iman. Walaupun tidak membabat habis iman, tapi mengurangi iman. Karena iman itu bisa turun, bisa naik. Ya.
Al-imanu yazidu wa yankus, kata para ulama. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya apa? Dengan ketaatan. Berkurangnya dengan maksiat. Semakin banyak maksiat seseorang, semakin kempes imannya. Ya. Oleh karena itu, selain meyakini itu haram, juga harus ditinggalkan. Qala sahibul mufhim, lam yadhkurin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lis-sa'ili fi hadzal hadis syai'an min at-tatawwu'at 'alal jumlati. Sahibul mufhim mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan untuk orang yang bertanya di dalam hadis ini satu amalan sunnah pun enggak ada. Ya, yang ada apa? Amalan wajib semua. Salat 5 waktu wajib hukumnya. Puasa Ramadan wajib hukumnya. Meyakini yang halal itu halal wajib hukumnya. Meyakini yang haram itu haram kemudian ditinggalkan itu wajib hukumnya. Jadi semua yang disebutkan dalam hadis ini hanyalah perkara wajib, enggak ada perkara sunnah. Wa hadza yadullu ala jawazi tarki tatawwu'at 'alal jumlah. Dan ini dalil tentang bolehnya meninggalkan perkara-perkara sunnah. Maksudnya sunnah itu dalam artian kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan enggak dapat dosa. Itu namanya sunnah ya. Sunnah yang kita maksud di sini adalah kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan enggak dapat dosa. Nah, sunnah yang semacam ini itu boleh ditinggalkan berdasarkan hadis ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini tidak menyebutkan perkara-perkara nafilah, perkara-perkara sunnah, enggak ada. Semuanya adalah hal-hal wajib. Kemudian orang ini bertanya, apakah itu cukup membuat saya masuk surga? Kata Nabi, iya, itu cukup membuat seseorang masuk surga. Makanya di sini dijelaskan boleh meninggalkan perkara-perkara tatawwu, perkara-perkara sunnah secara global. Lakin man tarakaha wa lam ya'mal syai'an faqad fata ala nafsihi ribah, fawwata ala nafsihi ribhan aziman wa thawaban jasima. Akan tetapi orang yang meninggalkan perkara-perkara sunnah dan tidak melakukannya sama sekali, berarti dia telah kehilangan pahala yang sangat besar. Ya. Kenapa jamaah sekalian? Karena yang namanya sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan enggak dapat dosa. Jangan lihat enggak dapat dosanya, lihat enggak dapat pahalanya. Kita butuh sama pahala. Ya. Kadang kita berpikirnya seperti itu, cuman sunnah aja kan kalau ditinggalkan enggak dosa. Enggak lihat kalau dilakukan dapat pahala. Seakan-akan dia hamba yang tidak butuh pahala. Akhirnya cuman yang dilihat potongan terakhir sunnah, kalau ditinggalkan enggak dapat dosa. Ini keliru. Ya, jadilah orang yang sabiqun bil khairat tadi, mengharapkan pahala Allah sehingga melakukan perkara-perkara sunnah semampunya. Ya. Begitupun banyak juga makruh. Ya, yang makruh itu kalau dilakukan itu akhirnya nggak boleh makruh, dibilang makruh itu kan kalau dilakukan nggak dapat dosa. Itu kan yang dilihat nggak dilakukan, kalau dilakukan nggak dapat dosanya, itu yang dilihat. Padahal kalau ditinggalkan dapat pahala. Ya. Antum tanya, jangan ngerokok. Kan rokok kata para ulama hukumnya makruh, padahal pendapat yang kuat haram. Ya. Rokok itu haram pendapat yang kuat. Tapi ada yang mengatakan makruh. Jangan ngerokok. Makruh. Kalau makruh kan dilakukan gak dapat dosa. Ya, anggaplah makruh. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Seakan-akan tidak butuh pahala. Ini keliru. Ya. Coba bayangkan jemaah sekalian. Ini siwak. Ya. Siwak itu adalah hal yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti kalau Nabi suka siwak itu adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekarat di sakaratul maut, ya, ada sahabat yang datang menjenguk beliau sambil bersiwak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melirik siwak itu, pengen sekali sama siwak itu. Ya, akhirnya Aisyah ngerti, kemudian dimintakan siwak. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta siwak. Ngaku kita cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanya apa yang ada di kantong.
Tahu-taunya rokok yang ada di kantong. Iya. Ngaku cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu nggak pernah lepas dari siwak. Yang ada di kita apa di kantong kebanyakan orang sekarang adalah rokok. Rokok itu bukan mendatangkan ridho Allah, ya kan? Seperti siwak itu kan kata Nabi apa? Dia membersihkan mulut, terus mendatangkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, itu siwak. Kalau rokok itu membuat bau mulut, ya justru bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Siwak itu antum pegang aja itu udah bernilai sunnah, ya sunnah. Harga siwak itu cuma 4.000. Siwak itu 4.000, rokok sebungkus lebih, dapat siwak berapa banyak gitu kan. Pegang aja udah berpahala, apalagi digunakan. Dan termasuk sunnah yang mulai ditinggalkan itu adalah bersiwak. Itu sunnah yang mulai ditinggalkan. Padahal kata para ulama, dalil yang menganjurkan tentang sunnah itu mutawatir. Sampai ada 200 hadis, semuanya khusus membahas tentang siwak. Tapi siwak itu udah mulai ditinggalkan. Ya. Jadi usahakan melakukan perkara sunnah semampunya, jangan ditinggalkan secara mutlak, supaya kita termasuk sabiqun bil khairat tadi. Karena kalau kita meninggalkan perkara sunnah secara mutlak, betapa banyak pahala yang luput dari kita. Begitupun kalau melihat makruh, jangan lihat kalau dilakukan nggak dapat dosa, jangan lihat itunya. Lihat kalau ditinggalkan dapat pahala, karena kita butuh kepada pahala supaya menjadi hamba-hamba yang sabiqun bil khairat, hamba-hamba yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, ya. Oleh karena itu disebutkan di sini, wa man dawama ala tarki syai'in minas sunani kana zalika naqsan fi dinihi. Barang siapa yang terus-menerus meninggalkan perkara sunnah, tidak melakukan hal-hal sunnah, maka itu akan menjadi kekurangan dalam agamanya. Ya, agamanya. Walaupun tadi membatasi diri dengan yang wajib itu bisa membuat masuk surga, tapi kalau enggak melakukan perkara sunnah sama sekali, itu membuat kurang agama kita. Nilainya di sisi Allah itu kurang. Ya. Oleh karena itu kita dari awal sebutkan, hamba itu ada 3 golongan. Zolim li nafsih, yang melakukan maksiat. Kemudian yang membatasi diri dengan yang wajib. Kemudian yang melakukan wajib dan sunnah, meninggalkan haram dan makruh. Yang paling mulia dari ketiganya mana? Yang tadi, sabiqun bil khairat ini. Itu yang paling mulia. Dan itulah ketakwaan jamaah sekalian. Itulah takwa yang sebenarnya. Sabiqun bil khairat itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kenapa kita katakan bertakwa? Karena takwa itu sendiri adalah menjalankan perintah Allah semampunya, tanpa melihat itu perintah wajib atau sunnah. Selama itu perintah, lakukan semampu kita. Kemudian meninggalkan perkara yang dilarang secara mutlak, tanpa melihat itu larangan haram atau makruh. Selama itu larangan ditinggalkan. Inilah orang yang bertakwa. Inilah orang bertakwa. Dan itu hanya dipraktekkan oleh siapa? Sabiqun bil khairat tadi. Kelompok yang sabiqun bil khairat tadi. Makanya ada ayat mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa, yaitu kelompok yang sabiqun bil khairat tadi. Ya. Wa qadahan fi adalatihi, dan itu akan menjadi qadahan itu akan menjadi kritikan, akan menjadi celah terhadap keadilannya. Jadi orang yang adil dalam pandangan Islam itu adalah orang-orang yang melakukan perkara wajib dan menjalankan perkara-perkara sunnah. Nah, makanya kalau zaman dulu Pak, untuk menerima hadis itu rawinya dilihat. Orang yang membawa hadis itu dilihat apakah dia orang yang adil atau tidak. Adil itu apakah dia orang yang muwadzabah, orang yang terus-menerus menjalankan wajib dan melakukan perkara sunnah atau tidak. Gitu kan? Kalau iya baru diterima. Ya, oh ini diterima hadisnya.
Kalau ada orang-orang yang dia bermaksiat, fasik, kemudian menyampaikan hadis, itu nggak diterima. Nggak diterima. Jadi qadhan fi adalatihi, itu akan membuat celah, membuat hina keadilannya, ya, membuat dia jadi orang fasik gitu loh, ya. Fa in kana tarkuhu tahawunan wa ragbatan anha, kalau dia meninggalkan perkara-perkara sunnah itu karena tahawunan, meremehkan. Ya, ada orang-orang meninggalkan perkara-perkara sunnah itu karena menganggap remeh. Ya, menganggap remeh. Wa ragbatan anha, atau karena enggak suka. Karena enggak suka. Maka kana zalika fisqan, itu membuat dia menjadi orang fasik. Contoh misalnya, jenggot itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara bentuk pemuliaan Allah kepada kaum laki-laki itu Allah berikan dia jenggot. Itu bentuk pemuliaan Allah kepada kaum laki-laki. Walaqad karramna bani Adama, kata Allah, kami telah memuliakan anak Adam yang laki-laki, bani Adam, anak keturunan Adam yang laki-laki. Bagaimana caranya Allah memuliakan? Di antaranya para ulama tafsir mengatakan Allah berikan jenggot. Jadi jenggot itu adalah salah satu bentuk pemuliaan. Dan jenggot itu adalah merupakan ciri-ciri orang soleh. Dari zaman dulu sebelum Nabi diutus, itu udah menjadi ciri-ciri orang soleh. Kalau zaman dulu orang soleh itu berjenggot. Makanya lihat Nabi Musa dan Musa dan Harun, ya, ketika mengatakan ya bana ummi la ta'khuz bilihati, Musa narik jenggotnya Harun. Ya, berarti ciri-ciri orang soleh itu punya jenggot, kata para ulama. Kemudian kalau ada orang sekarang benci sama jenggot, ya, nggak mau berjenggot karena benci, maka itu membuat dia menjadi orang fasik. Jadi kalau ada orang meninggalkan sunnah Nabi, meremehkan, menghina dan membencinya, kemudian tidak dilakukan, itu membuat dia menjadi orang fasik, ya, menjadi orang fasik. Banyak sekarang kan jenggot itu dijadikan ciri-ciri teroris atau semacamnya. Itu keliru jemaah sekalian. Jenggot itu justru adalah sunnah dan cara Allah memuliakan kaum laki-laki, ya. Oleh karena itu, untuk menunjukkan ya dia seorang laki-laki yang sebenarnya, atau amrot itu adalah seseorang laki-laki yang dia wajahnya itu tidak memiliki jenggot, seakan-akan dia kayak perempuan gitu. Jadi nggak punya jenggot, nggak punya apa-apa, wajahnya polos. Nah, itu namanya amrot. Nah, kita disuruhkan nunduk pandangan dari laki-laki kayak gitu. Ya, tunduk pandangan dari laki-laki kayak gitu. Berbeda kalau laki-laki berjenggot, oh itu jelas laki-laki. Itu ciri seorang laki-laki punya jenggot. Nah, itu cara Allah memuliakannya. Ya, maka yang punya jenggot tumbuh bersyukur. Ya, itu Allah muliakan. Qala ulama'una, ya, disebutkan oleh para ulama kita, lau anna ahla baldatin tawata'u ala tarki sunnatin laqutilu 'alaiha hatta yarji'u. Seandainya penduduk negeri, itu kata para ulama, seandainya penduduk negeri itu sepakat untuk meninggalkan satu sunnah Nabi, ditinggalkan satu sunnah Nabi, sepakat penduduk negerinya meninggalkan satu sunnah Nabi karena enggak suka sama sunnah tersebut, ya, benci sama sunnah tersebut, maka penduduk negeri itu harus diperangi sampai mereka kembali, ya, melakukan sunnah Nabi yang mereka benci itu. Betapa tegasnya para ulama, ya. Jadi jangan sampai kita berdalil dengan hadis ini untuk meninggalkan sunnah-sunnah, ya, walaupun benar mencukupkan diri dengan yang wajib itu bisa membawa ke surga, tapi untuk menjadi hamba yang mulia di sisi Allah, hendaklah kita melakukan yang sunnah semampu kita. Dan para ulama tegaskan, jangan sampai meninggalkan sunnah-sunnah karena benci, karena meremehkan, itu membuat kita menjadi orang fasik. Dan orang fasik itu orang yang derajatnya rendah di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kana sadrus sahabati radhiyallahu anhum wa man ba'dahum yuthabiruna ala fi'lis sunani wal fadaili musabaratahum ala al faraidi wa lam yakunu yufarriquna bainahuma fi iktinabi thawabiha. Dan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu mereka berlomba-lomba melakukan perkara-perkara sunnah seperti mereka berlomba-lomba melakukan perkara-perkara wajib. Itu lihat ya, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama kita itu berlomba-lomba melakukan hal yang sunnah sebagaimana mereka berlomba-lomba melakukan hal yang wajib. Mereka tidak membedakan antara sunnah dan wajib, itu tidak dibedakan, dilakukan semampunya gitu. Dan ini yang diperintahkan oleh Nabi. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi. Apa yang aku perintahkan lakukan semampu kalian, tanpa melihat itu wajib atau sunnah. Kalau itu perintah, lakukan semampu kita. Wa ma nahaitukum anhu fantahu, kata Nabi. Apa yang aku larang tinggalkan secara mutlak, tanpa melihat itu haram atau makruh. Selama larangan tinggalkan. Dan ini yang dilakukan para sahabat, ini yang dilakukan ulama-ulama. Mereka tidak membedakan antara wajib dan sunnah, mereka berusaha untuk melakukannya semampunya. Ya, begitupun mereka tidak bedakan antara makruh dan haram, mereka tinggalkan secara mutlak. Ya, dan kita ambil toladan dari mereka. Kita harus ambil toladan dari mereka. Ya. Kemudian wa inna mahtaja a'immatul fuqaha ila zikril farqi lima yatarattabu alaihi min wujubil i'adah wa tarkiha khaufal iqab ala tarki wa nafyihi in hasala tarkun biwajhin ma. Lalu kenapa para ulama membahas wajib, sunnah, makruh, haram gitu kan? Kalau memang kita harus melakukan semua perintah, ngapain dibagi jadi wajib dan haram, wajib dan sunnah gitu? Kalau kita harus meninggalkan yang dilarang, ngapain yang dilarang itu dibagi jadi haram dan makruh? Iya, para ulama membaginya dengan tujuan kalau antum meninggalkan yang wajib, maka nanti hubungannya adalah dengan iqab. Karena yang namanya wajib itu man tarakahu yastahiqul iqab. Barang siapa yang meninggalkannya berhak untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, itu wajib, ya. Kalau sunnah, barang siapa yang meninggalkannya maka tidak dihukum, tidak dihukum. Haram, barang siapa yang melakukannya yastahiqul iqab, berhak untuk dihukum. Makruh, kalau dilakukan maka pelakunya tidak berhak dihukum. Jadi kaitannya dengan hukuman, juga kaitannya dengan tadi. Kalau wajib, ya, kalau wajib itu tidak dilakukan maka harus diulangi. Paham ya jemaah sekalian? Antum nggak sholat zuhur, maka berarti tidak menunaikan yang wajib. Misalnya nggak sholat zuhur lupa atau ketiduran, ya berarti meninggalkan yang wajib. Ya, harus ditunaikan. Ya, man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha, kata Nabi. Barang siapa yang tertidur atau lupa dari yang sholat wajib, sholat wajib ini, maka dia harus menunaikannya ketika ingat. Jadi nggak bisa gugur gitu. Yang wajib itu nggak bisa gugur, nggak bisa gugur. Bahkan orang sakit pun masih wajib sholat. Ya, orang sakit masih wajib sholat. Dalam perang pun masih wajib sholat. Dalam perang, makanya ada nanti dalam fikih itu namanya sholatul haub, ya, sholat ketika berperang itu tetap ditunaikan sholat itu. Nggak ada namanya sholat gugur. Cuman sekarang kan ada ya Pak ya, orang yang yakini udah nggak wajib sholat itu ada, terutama orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang sesat, ya, maksudnya dia udah sampai tingkat makrifat syariat dan hakikat seterusnya yang membuat katanya udah nggak wajib sholat. Itu keliru. Nabi SAW itu
nggak pernah meninggalkan sholat. Jangankan yang wajib, yang sunnah aja nggak ditinggalkan oleh Nabi. Ya. Nabi SAW sholat malam sampai bengkak kakinya, Pak. Ya, sampai bengkak kakinya. Kemudian istrinya yang melihat itu kasihan. Ditanya, ya Rasulullah, bukankah Anda adalah orang yang telah diampuni dosa-dosanya, yang telah berlalu maupun yang akan datang? Kenapa Anda begitu memaksakan diri untuk ibadah kepada Allah sampai bengkak kaki? Apa kata Nabi? Afala akunu abadan syakura. Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur sama Allah? Nikmat yang Allah berikan itu begitu banyak, maka saya beribadah kepada Allah dengan mengerahkan segala upaya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang namanya kewajiban itu gugur. Itu kaitnya kenapa ini wajib, supaya kalau ditinggalkan harus dilakukan, ketika ingat harus diulang. Jadi para ulama membahas ini wajib, ini sunnah, kaitannya tadi untuk memudahkan kita mengetahui ini ketika ditinggalkan berarti harus diulangi. Berbeda dengan sunnah, kalau ditinggalkan maka nggak harus diulangi, Ya, contoh bulan Ramadan masuk, kemudian antum nggak puasa, wajib nggak untuk qada? Wajib. Nah, itu hukumnya. Jadi karena puasa Ramadan itu wajib, ketika ditinggalkan maka wajib untuk qada gitu kan. Senin Kamis puasa, kalau dilakukan harus enggak diqada, diulangi? Enggak harus, karena Senin Kamis sunnah. Itu tujuan para ulama membagi ini wajib, ini sunnah berdasarkan dalil supaya memudahkan. Kalau ini wajib enggak boleh ditinggalkan, kalau ditinggalkan harus diulangi. Ini sunnah, kalau sunnah ditinggalkan maka enggak perlu diulangi. Nah, itu. Kemudian kaitannya yang wajib ini kalau ditinggalkan maka akan mendatangkan hukuman dari Allah. Yang sunnah ini kalau ditinggalkan Allah tidak menghukum. Nah, begitupun haram makruh sama, untuk memudahkan. Ya, memudahkan dari segi pemahaman. Adapun dari segi praktek itu maka jangan dibeda-bedakan. Antara sunnah dan wajib jangan dibeda-bedakan. Lakukan semampunya. Begitupun antara haram dan makruh jangan dibedakan. Selama itu larangan, tinggalkan secara mutlak. Toh kalau kita melakukan yang makruh, misalnya karena terpaksa, karena kondisi, maka itu tidak akan mendatangkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kalau haram, nggak ada namanya terpaksa haram. Ya, nggak ada orang melakukan haram terpaksa. Yang namanya haram itu harus ditinggalkan secara mutlak. Ya. Kecuali memang dalam keadaan terdesak tadi, maka itu enggak haram lagi. Contoh ya, Anda contohkan Pak, apa hukumnya makan bangkai? Haram. Makan bangkai haram. Kemudian ada orang tersesat di hutan, enggak punya bekal sama sekali, ya, bekal sama sekali, enggak makan berhari-hari, udah lemas nemukan bangkai, boleh nggak dimakan? Boleh. Walaupun asalnya bangkai itu haram, tapi sekarang itu menjadi boleh dimakan sekedar untuk mengembalikan tenaganya, maka pada saat dia makan bangkai itu udah nggak haram lagi, ya. Itu udah nggak haram lagi, itu dibolehkan secara syariat, ya. Nah, jadi nggak ada namanya haram itu dilakukan terpaksa, nggak ada. Ya, nggak ada. Ketika ada orang darurah semacam itu, sifat haramnya terangkat. Paham ya? Ini seperti itu. Wa inna ma tarakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tanbihahu ala sunani wal fadaili tashilan wa taysiran liqarbi ahdihi bil Islam, lialla yakuna al-iktsar min zalika tanfiran lahu. Lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tidak menyebutkan perkara-perkara sunnah, hanya menyebutkan perkara-perkara wajib? Karena orang yang bertanya ini, Nu'man ibnu Qawqal yang bertanya ini baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, dan prioritas untuk orang yang baru masuk Islam itu adalah menjalankan yang wajib. Kalau dibebani dengan perkara-perkara sunnah juga nanti takut banyak banget ini, gitu kan, akhirnya lari dari Islam.
Ya, membuat dia lari dari Islam. Jangan sampai seperti itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjelaskan perkara-perkara yang wajib saja, karena memang itu prioritasnya. Ya, itu prioritasnya. Wa ulima innahu idza tamakkana fil Islam wa syaraha Allahu sadrah ragiba fima ragiba fihi ghairah. Dan nanti kalau Islamnya udah kuat, imannya udah kokoh, itu nanti dengan sendirinya akan berupaya untuk menjalankan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, itu beliau mengatakan apa? Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Muadz, kamu akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Hal yang pertama kali dakwahkan kepada mereka adalah tauhid. Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau udah mengucapkan la ilaha illallah, ajarkan kepada mereka Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Kalau mereka udah melakukan sholat 5 waktu, ajarkan sama mereka bahwasanya Allah mewajibkan zakat. Ya, yang mana zakat itu dia ambil dari harta yang kaya dari mereka dan diberikan kepada yang miskin. Coba lihat. Karena yang didakwahkan itu adalah orang kafir, kemudian dia baru masuk Islam, yang ditekankan oleh Nabi hanya perkara wajib, sholat, zakat. Karena memang itu prioritasnya. Nanti kalau udah kuat Islamnya, maka dengan sendirinya akan menjalankan hal-hal yang sunnah. Karena yang namanya jiwa itu jamaah sekalian, kalau udah merasakan nikmatnya ibadah, maka yang sunnah itu pun tidak akan ditinggalkan. Yang sunnah itu pun tidak akan ditinggalkan. Tapi sebaliknya kalau jiwa itu udah dicabut kenikmatan ibadah darinya, jangankan yang sunnah, yang wajib aja berat dilakukan. Yang wajib aja berat dilakukan. Makanya di antara dampak maksiat yang paling besar itu Allah angkat nikmat ibadah. Allah cabut nikmat ibadah. Itu hukuman yang paling berat dari Allah di dunia untuk orang yang melakukan maksiat. Allah angkat nikmat ibadah. Yang tadi awalnya sholat malam gampang bangun, nggak pernah kelewat gitu kan, kok sekarang berat bangunnya. Nah, itu berarti efek maksiat. Yang tadi kalau ke masjid itu setiap kali azan kaki langsung melangkah ringan gitu, kok sekarang berat gitu kan. Ada aja alasan hati ini untuk entar-entaran, ya, memperlambatnya, berarti itu efek maksiat. Jangan sampai kita seperti itu. Ya, kalau ada di antara kita seperti itu, maka hendaklah kita muhasabah, introspeksi diri. Ada maksiat, ada dosa di situ, kita istighfar, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Auli alla ya'taqida anna sunana wa tatawwu'at wajibatun fatarakahu lidzalik, ya. Supaya juga tidak meyakini yang sunnah dan yang sunnah itu menjadi wajib, ya. Karena kita harus tetap yang sunnah, yang wajib wajib. Kita yakini ini sunnah, yang wajib wajib. Jangan dibalik, yang wajib diyakini sunnah, yang sunnah diyakini wajib. Nggak boleh. Itu tujuan kenapa dijelaskan ini wajib, ini sunnah. Kalau dari segi amal nggak dibeda-bedakan, tetap dilakukan. Ya, tapi dari segi keyakinan ada porsinya. Yang wajib kita yakini wajib, yang sunnah kita yakini sunnah. Kalau dari segi amal maka nggak dibeda-bedakan, tetap dilakukan dua-duanya semampunya. Apa maksud dari semampunya? Anda contohkan. Sholat itu wajib kan? Wajib. Sholat 5 waktu itu wajib. Nggak, salah satu rukun sholat itu adalah berdiri. Ya enggak? Kalau nggak mampu berdiri, duduk. Kalau nggak mampu duduk, berbaring gitu kan? Itu namanya melakukan yang wajib semampunya. Yang melakukan wajib semampunya. Ya, seperti itu. Wa kadzalika fil hadisil akhar, begitupun disebutkan dalam hadis yang lain, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis salati. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat, fa akhbarahu annaha khamsun. Maka Nabi memberitahu kalau salat yang wajib itu cuma 5. Ya. Cuma 5. Faqul hal alayya ghairuha? Faqala hal alayya ghairuha. Orang ini berkata, apakah ada yang wajib
untuk saya selain yang 5 tadi? Maksudnya adakah sholat wajib selain yang 5 tadi? Kata Nabi, la, tidak ada. Yang wajib itu cuma 5, illa an tatawwa'a, kecuali kalau mau melakukan sholat sunnah, maka banyak gitu. Jadi di hadis yang lain Nabi memerintahkan ada sholat sunnah. Orang bertanya, apa sholat yang wajib bagi saya? Dijawab Nabi, cuma 5. Ada lagi enggak selain yang 5? Enggak ada, kecuali kalau mau yang sunnah. Berarti selain yang 5 itu sunnah, dan Nabi menganjurkan dia untuk melakukan yang sunnah karena orang ini merasa kurang tadi. Sholat 5 waktu itu kurang. Akhirnya Nabi memberitahu adanya yang sunnah. Nah, dilakukan yang sunnah. Summa sa'alahu anis shaumi wal haji wasyara'i. Kemudian orang ini bertanya tentang puasa. Puasa yang wajib itu cuman puasa Ramadan. Ada lagi? Enggak ada, kecuali kalau mau melakukan yang sunnah. Senin Kamis, Ayyamul Bid gitu kan. Haji itu yang wajib cuman sekali seumur hidup, kecuali kalau mau melakukan yang sunnah. Setiap tahun antum mau haji enggak apa-apa. Ya, tapi yang wajib itu sekali seumur hidup, ya. Kemudian orang ini mengatakan, wallahi la azidu ala hadza wa la anqus minhu. Demi Allah saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi, saya cuma akan membatasi diri dengan yang wajib saja. Nih, laki-laki ini bertanya, Rasulullah, ada enggak salat yang wajib bagi saya cuma 5 waktu, kata Nabi. Ada lagi? Enggak ada, selainnya sunnah. Puasa yang wajib bagi saya cuma Ramadan. Ada lagi? Enggak ada yang wajib, selainnya sunnah. Haji yang wajib itu cuma sekali seumur hidup, selainnya sunnah. Kalau begitu saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi, katanya. Saya hanya akan melakukan yang wajib itu saja. Maka Nabi mengatakan, aflaha in shadaqa. Jika memang dia istiqomah melakukan yang wajib saja, maka orang ini beruntung. Di dalam riwayat yang lain, in tamassaka bima umira bihi dakhalal jannah. Kalau dia berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan dari hal-hal wajib, dilakukan semampunya, maka masuk surga. Ya, surga. Memang benar membatasi dengan yang wajib itu bisa membuat masuk surga. Tapi bukan berarti tidak melakukan yang sunnah, karena Nabi mengatakan illa an tatawwa'a, kecuali kalau mau melakukan sunnah. Berarti Nabi menawarkan ada ibadah sunnah, jika ingin dilakukan silakan, gitu kan. Kalau enggak dilakukan juga itu tidak mengurangi atau tidak menahan seseorang dari surga selama dia melakukan yang wajib. Tapi kalau dilakukan yang sunnah ini, maka semakin mulia, semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi tempatnya di surga. Ya, karena penduduk surga itu sendiri nanti berbeda-beda, jamaah sekalian. Kedudukan, tempat, tingkatannya itu berbeda-beda. Semakin tinggi ibadahnya, semakin banyak ibadahnya, semakin tinggi kedudukannya di surga. Begitupun penduduk neraka itu berbeda-beda. Ada yang azabnya semakin menyakitkan, ada azabnya ringan, dan azab yang paling ringan di surga itu gimana? Azab di surga, afwan. Azab yang paling ringan di neraka itu bagaimana? Ya, dipakaikan terompah, sendal, ya, yang membuat ini ubun-ubun, ya, itu mendidih. Ya, itu yang paling ringan. Ya. Ahwanun nasi adzaban yaumal qiyamah. Orang yang paling ringan azabnya kelak pada hari kiamat, karena kata Nabi, rajulun, seorang laki-laki yang dipakaikan terompah yang membuat ubun-ubunnya mendidih. Itu paling ringan. Itu paling ringan. Azab neraka paling ringan. Yang kerasnya bagaimana? Nah, makanya begitupun orang-orang kafir itu tempatnya di neraka berbeda-beda. Yang paling buruk tempatnya di neraka itu siapa? Orang-orang munafik. Fi darkil asfali minan nar. Di keraknya neraka. Tuh. Jadi begitupun orang-orang beriman nanti bertingkat-tingkat di surga. Tingkat tergantung bagaimana ibadah dan ketaatannya dalam kehidupan dunia. Orang yang membatasi dirinya dengan perkara wajib, ya masuk surga. Tapi tempatnya di surga berbeda dengan orang yang menjalankan wajib dan sunnah.
gitu. Maka usahakan kita menjadi sabiqun bil khairat tadi, tidak membatasi diri dengan yang wajib tapi juga menjalankan yang sunnah. Ya, itu yang ingin dijelaskan di dalam hadis yang ke-22 ini, yaitu tentang kesimpulannya tentang bolehnya kita membatasi diri dengan yang wajib. Itu boleh dan itu cukup untuk memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, yang mulia di sisi Allah, maka barangi juga dengan ibadah-ibadah tatawwu, ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah jika masih mampu untuk melakukannya. Ya, kita masih muda insyaallah jemaah sekalian. Masih bisa puasa Senin Kamis kuat insyaallah. Ya, masih bisa sholat malam insyaallah. Bangun jam 3 sholat malam, walaupun itu cuma witir 3 rakaat, witir serakaat nggak apa-apa. Ya, karena yang kata Nabi itu adalah sebaik-baik amalan itu adalah yang dilakukan secara kontinu terus menerus wa in qalla, meskipun sedikit. Ya, meskipun sedikit. Setidaknya kita punya amal ibadah yang kita andalkan, amalan yang kita andalkan. Ya, lihat, pernah dengar kisahnya Bilal bin Rabah yang terompanya udah didengar oleh Nabi di surga. Ditanya, apa amal ibadahmu? Sholat setelah wudu. Setelah wudu itu sunnah. Tapi justru itu yang menjadikan dia masuk surga. Didengar terompanya oleh Nabi sebelum orang-orang masuk surga. Udah ada terompanya kedengaran di surga. Jadi ada amal-amal ibadah yang kita fokuskan, yang kita andalkan. Walaupun itu sunnah. Kalau antum terbiasa puasa Senin Kamis, maka istiqomahlah Senin Kamis walaupun sunnah-sunnah yang lain tidak diamalkan. Misalnya sodakohnya kurang tapi Senin Kamisnya kuat. Jadi ibadah itu memang tergantung kita kemampuannya di mana. Ya. Kalau kita mampu Senin Kamis maka usahakan untuk terus Senin Kamis walaupun sodakoh nggak mampu. Ada orang nggak mampu puasa Senin Kamis, sunnahnya nggak mampu dilakukan karena kerja keras mungkin ya, kerja di bangunan ya, tapi sodakohnya lancar. Jadi setiap orang harus setidaknya punya amalan yang diandalkan, amalan yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tawassul dengan amal soleh itu boleh. Ya, antum kalau dalam kesulitan nyebut amal soleh di hadapan Allah ketika berdoa itu boleh. Dalilnya apa? Ada 3 orang yang terjebak dalam goa. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah kisah, 3 orang yang terjebak di dalam goa. Masuk goa, kemudian mulut goa, pintu goa itu tertutup oleh batu yang sangat besar, nggak bisa digeser. Dia lakukan apa? Kita harus berdoa sama Allah sambil menyebutkan amal soleh yang kita andalkan. Yang satu mengatakan, saya punya orang tua, saya berbakti sama orang tua saya. Nah, itu kan amal soleh, bergeser. Yang satu begini-begini, bergeser. Akhirnya ini dalil tentang bolehnya tawassul, menyebut-nyebut amal soleh di hadapan Allah ketika berdoa. Nah, itu boleh. Makanya harus ada amal soleh yang kita andalkan, yang kita banggakan. Ya, jamaah sekalian. Ini yang dapat kita pelajari pada hadis yang ke-22 ini terkait tentang bolehnya membatasi diri dengan perkara wajib, tapi yang lebih afdal juga menjalankan perkara-perkara sunnah semampunya. Baik. Tafadhal, ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Baik. Kalau yang dimaksud dengan tahlilan itu adalah mengucapkan la ilaha illallah, ya, enggak apa-apa. Jadi yang kita ingkari itu adalah menghususkan, ya, bukan bacaannya. Jadi yang diingkari itu adalah menghususkannya, menghususkan pembacaan la ilaha illallah pada
sekian hari, waktu sekian, jumlah sekian, itu yang diingkari. Karena itu nanti membuat jumlah yang tidak pernah dijumlahkan oleh Nabi, membuat waktu khusus yang tidak pernah dikhususkan oleh Nabi. Kalau lafaz la ilaha illallah sendiri itu adalah lafaz zikir yang dianjurkan. Ya, makanya juga man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah, ucapan akhir hidupnya la ilaha illallah, masuk surga. La ilaha illallah kalimat yang kita ingin hidup di atasnya, mati juga di atasnya. Enggak ada yang ingkari kalimat la ilaha illallah, kalimat tahlil itu enggak diingkari. Yang diingkari itu adalah menghususkan waktu-waktu untuk membacanya, menghususkan jumlahnya yang mana itu enggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nah, itu yang diingkari. Ya. Bukan kalimat tahlilnya. Dan kalau yang antum katakan tahlil itu dari tabi'in, maksudnya kalimat la ilaha illallahnya bukan dari tabi'in, dari Nabi juga. Kalimat la ilaha illallah itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masalahnya Nabi pernah enggak mengajarkan dibaca pada waktu-waktu ini, misalnya 7 hari pertama, atau dibaca jumlahnya sekian, pernah enggak? Ada dalilnya enggak? Itu yang kita tanyakan. Kalau kalimat la ilaha illallahnya enggak ada yang ingkari, disyariatkan untuk membacanya. Ya, bahkan kalau antum perbanyak membaca la ilaha illallah, tapi jangan khususkan waktu, jangan khususkan jumlahnya, secara mutlak baca kapanpun, jumlahnya berapapun tanpa ada pengkhususkan. Ya, wallahu alam. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Baik. Taib ikhwatal iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita harus akui pertama ya, yang namanya jenggot itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dijadikan bahan ejekan, bahan olok-olokan, enggak boleh. Enggak boleh, haram hukumnya. Bahkan kalau ada di antara para ulama, di antara para ulama ada yang mengatakan barang siapa yang mengejek sunnah jenggot maka faqad kafar, dia telah murtad. Itu tegasnya para ulama. Barang siapa yang mengejek sunnahnya jenggot, misalnya kayak orang itu jenggot kayak kambing misalnya kan, dia mengejek sunnah jenggot, itu bisa membuat murtad kata para ulama. Ya, jadi jangan pernah menjadikan jenggot itu bahan olok-olokan. Kalau enggak mau menjalankan sunnah Nabi ini, enggak usah diejek, yakini itu sunnah Nabi. Terus kalau enggak dilakukan ya udah terserah antum, tapi jangan pernah mengolok-oloknya, jangan pernah mengejeknya. Karena kalau mengolok-olok, mengejek sunnah ajaran Nabi itu konsekuensinya berat, yaitu bisa membuat murtad. Wal'iyadzubillah. Kalau tadi tujuannya dia mengatakan si jenggot itu untuk mengolok sunnah jenggot itu sendiri, maka itu berbahaya. Itu berbahaya, bisa membuat murtad. Ya, bisa membuat murtad. Tapi kalau yang diinginkan si jenggot mengejek pemilik jenggot, bukan sunnah jenggotnya, tapi pemilik dari jenggot itu yang ingin diejek, maka itu juga perbuatan yang tercela. Jadi nggak boleh kita mengejek orang lain, mencela orang lain, sifat orang lain, fisik orang lain, itu nggak boleh dicela, nggak boleh dicela. Ya, ada sebuah dialog ya, yaitu Abdul Aziz Al-Kinani itu karena ketika dia debat masuk di hadapan khalifah, lawannya itu mengatakan, wah ini lawan saya orangnya kok hidungnya pesek, pendek, hitam gitu kan, fisiknya diolok. Kemudian dijawab,
Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan saya seperti ini. Ya. Allah yang menciptakan saya seperti ini. Maka ketika Anda mengejek saya berarti Anda mengejek pencipta saya. Ya. Kita gambarkan ada pot, ya, ada pot bunga. Kemudian pot bunga itu ternyata cacat, cara bikinnya jelek, cacat. Itu yang diejek pot bunganya atau yang disalahkan pot bunganya atau yang membuatnya? Kalau ada pot bunga dibuat jelek, gitu kan, jelek sehingga nggak bernilai, nggak berharga, itu yang disalahkan pot bunganya atau yang membuatnya? Yang membuatnya kan? Begitupun kalau Anda mengejek postur tubuh yang Allah ciptakan saya seperti itu, berarti Anda mengejek pencipta saya. Gitu maksudnya. Jadi kalau ada orang mengejek orang lain karena postur tubuhnya, fisiknya, hakikatnya dia mengejek Allah yang menciptakan orang itu seperti itu. Nggak boleh makanya. Jadi nggak boleh menghina, merendahkan orang lain karena postur tubuhnya. Kalau tadi karena dia mengejek orang itu karena berjenggot, si jenggot, bukan karena mengejek sunnahnya. Tapi orang yang diejek juga perbuatan yang salah, nggak boleh. Ya. Tapi kalau dia mengejeknya itu si jenggot tujuannya adalah menyindir sunnah Nabi, jenggot ini yang disindir, itu yang ingin diejek, itu waspada. Bisa jatuh dalam kemurtatan. Wallahu alam. Jadi harus dibedakan antara mengejek sunnah dengan mengejek pelaku sunnah. Itu harus dibedakan ya. Kalau pelakunya yang diejek itu nggak bisa dikatakan murtad atau, tapi itu udah termasuk dosa besar. Mengejek orang lain itu kezaliman. Kalau yang diejek sunnahnya Nabi, itu yang diejek, dihinakan sunnahnya Nabi, itu bisa buat murtad. Jadi harus dibedakan. Wallahu alam. Ada lagi? Paham insyaallah Pak ya? Itu kalau itu bukan ngejek, berarti itu memberikan ciri-ciri, ya, ciri-cirinya. Dia dikenalkannya berjenggot karena dia doang yang berjenggot mungkin di lingkungannya yang berjenggot gitu. Dia bukan mengejek. Yang mengejek itu memang tujuannya yang menghinakan. Itu yang nggak boleh. Kalau dia cuman mengatakan yang berjenggot ya, iya yang berjenggot. Itu untuk menyebutkan ciri-ciri supaya mudah dikenali, nggak masalah. Tapi antum harus tahu itu tujuannya dia mengatakan itu apa, menghina atau tidak gitu. Harus dibedakan. Dan itu bisa kita ketahui dari qarinah, dari indikasi yang ada. Kalau tadi kan orang nanya, kenal ini rumah yang ini mana? Yang mana? Yang orangnya berjenggot. Iya, yang berjenggot. Itu kan nggak ngejek, nggak menghina, cuman ingin menjelaskan ciri-ciri. Maka itu nggak masalah. Bukan termasuk penghinaan, bukan termasuk mengejek. Wallahu alam. Ada lagi? Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.